Setiap ku dengar kisah indah tentangmu, semakin aku merindu. Setiap ku kenang sejuk indah senyummu, semakin ku mencintaimu. Kau tetap tersenyum dalam luka, dan saat itu ku tak di sana. Sadarku tak layak berada di dekatmu, betapa indah dirimu. Namun izinkan ku menjadi debu kakimu, agar ku gapai syurgamu. Kau tetap menungguku yang tak datang, harapan rindumu selalu tertahan. Ibu, maafkan aku, lelah kau hadapi semua. Ibu, maafkan aku, berat kau pikul semuanya. Senyum damai terakhirmu dalam pangkuan, dan kau pun pergi menujunya. Dia yang setiap saat kau sebut namanya, memanggilmu penuh cinta. Jiwamu tenang, hatimu pasrah, bahagia kau menjawabnya. Ibu, peluklah aku, kini ku lelah hadapi semua. Ibu, dekaplah aku, kini ku berat pikul semua. Kau segalanya, dunia dan segala isinya. Rinduku tetap abadi, lukaku tetapkan ku Inilah luka yang tak ingin ku sembuhkan, rindu abadiku padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala abadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaah Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam barakatul Muhammadiyah. Pada hari ini marilah kita awali majelis kita yang mulia di bulan Jumadistani, di bulan kelahiran Sayyidah Zahra salamullah alaiha, dengan mengirimkan sebaik-baik Fatihah dan salawat bagi junjungan kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya yang suci dan leluhurnya yang suci, terkhusus pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, pula pada para nabi, para rasul, para siddiqin, para solehin, para syuhada, al-ulama, al-mukhlisin wal muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, dan lebih khusus lagi pada andai tolan kita dan kedua orang tua kita dan para guru kita, dan terkhusus lagi pada para guru kita, Allah yarham beserta bunda, mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kuburnya, Habibna Husain Al-Habsyi, Habibna Sekaf Al-Jufri, Habibna Aib As-Sekaf, Ustadz Asmawi, Ustadz Khairan Yusuf, Kiai Haji Mukhtar Adam, dan seluruh guru-guru kita, terutama juga pada Sahibu kitab Risalah Al-Walayah, Sayyid Alama Muhammad Husain Toba-Tobai, Sayyid Muhammad Husain Husaini Tekrani, hingga Sayyid Ali Sustari, dan seluruh guru-guru kita. Pada mereka semua Al-Fatihah, tasbikuhu, salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali pada bahasan mengenai perjalanan menuju tauhid, makom tauhid af'al, makom tauhid sifat, dan makom tauhid zat. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa Allah yarham menyebutkan dalam Durutu Allah bahwa berkhidmat kepada sesama manusia merupakan jalan cepat menuju Allah Ta'ala. Artinya ia merupakan jalan cepat menuju makom tauhid af'al, makom tauhid sifat, dan makom tauhid zat. Seseorang pejalan harus menggeser perhatiannya atau akbaru hammina atau akbaru hammihi dari dunia kepada Allah, dengan cara berusaha terus-menerus berkhidmat pada sesama manusia, dan harus memiliki kesabaran dan keteguhan terhadap berbagai ujian, jangan berhenti di perjalanan. Dan Allah yalham senantiasa berpesan bahwa taufiqi illa billah, bahwa kemenangan kita itu hanyalah dari Allah, bahwa taufik kita hanyalah dari Allah. Tinggalkan sisa-sisa ego dan mengabdi total kepadanya. Jadi beberapa di antara wasiat-wasiat beliau dalam menempuh jalan ruhani, geser akbaru hammina dari ego dan dunia kepada keinginan untuk senantiasa menebarkan kasih dan perkhidmatan pada sesama. Sertakan pula
Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, Imam Ali salamullah alaih, Sayyidah Zahra salamullah alaiha, Imam Hasan, Imam Husain alaihi wassalam dan keturunan mereka yang suci alaihi wassalam, serta para kekasih hati dalam setiap amal. Jadikan hal tersebut mudawamah terus menerus hingga menjadi atomic habits, menjadi kebiasaan-kebiasaan atomik, menjadi spiritual DNA kita. Insya Allah pelan-pelan diri kita akan mengalami tahawul, transformasi spiritual. Dan tanpa terasa insya Allah akan mengambil posisi af'al atau perbuatan kita. Pada hari ini kita akan mencoba membahas khidmah seperti apakah yang paling utama, yang paling cepat atau lebih cepat menghantarkan seseorang pada makom tauhid al-af'al, makom tauhid as-sifat, dan makom tauhid az-zat. Ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Allah Yarham dalam buku The Road of Allah atau The Road to Allah mengisahkan kisah Tolha. Seorang sahabat Nabi bernama Tolha jadi amat gelisah ketika turun ayat surat Ali Imran ayat 92 ini. Ia sibuk memikirkan hartanya yang paling ia cintai. Ia ingat bahwa ia amat menyukai kebun miliknya yang terletak di samping Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sering melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di kebun itu sebelum pergi ke masjid. Kemudian ia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, tak ada harta yang paling saya cintai selain kebun di samping masjid ini. Sekarang saya infakkan kebun ini di jalan Allah setelah saya mendengar ayat 92 surah Al-Imran." Jadi di sini Allah Yarham memberikan sebuah contoh dalam kisah Tolha bahwa khidmat yang terbaik adalah yang disertai dengan mengorbankan. Jadi ada pengorbanannya. Atau memberikan sesuatu yang kita cintai. Jadi khidmah yang terbaik itu memberikan sesuatu yang kita cintai, disertai dengan pengorbanan, yang disertai dengan mendahulukan kepentingan orang lain atau itsar. Mengambil dari kisah-kisah Kul Ahmad Ago atau Ago Ahmad Karbala'i, beliau mengatakan riyadhah terbesar dalam perjalanan spiritual ialah engkau menelantarkan perutmu demi memberi makan orang lain. Jadi ini adalah riyadhah terbesar. Beliau meneruskan itsar adalah riyadhah terbesar.
mendahulukan kepentingan orang lain adalah riyadhah terbesar. Selanjutnya beliau melanjutkan, seseorang harus benar-benar mengorbankan kepentingan dirinya untuk sampai ke tujuan. Kita datang ke dunia ini untuk berkhidmat pada orang lain. Liyak buduni. Untuk menyembah Allah, untuk berkhidmat pada Allah, dan karena Allah tidak memiliki kebutuhan, maka perwujudannya adalah untuk berkhidmat pada sesama manusia. Itulah tujuan penciptaan kita. Beliau melanjutkan, jika Anda punya sifat ihsan dalam diri Anda tidak akan mempunyai kekurangan dalam meniti jalan spiritual. Jadi saya langsung teringat bahwa ayat favorit dari Allah Yarham, Ustaz Jalaluddin Rahmat yang kita cintai, adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Kembali kepada Allah Yarham dalam Darutu Allah halaman 259, beliau menuliskan, untuk menghilangkan ego kita harus melakukan latihan-latihan. Jadi nggak bisa turun dari langit ya, harus ada latihan-latihan. Di antara latihan itu adalah mengeluarkan harta. Harta adalah sesuatu yang selalu kita inginkan. Kita hanya bisa belajar untuk menaklukkan keinginan-keinginan kita dengan mengeluarkan harta yang kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang orang-orang yang mencapai derajat tinggi. Sekiranya salah seorang dari mereka mati, Allah akan menggantikannya dengan orang yang sama seperti mereka. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang inilah Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan dan mematikan, serta membuat sehat dan sakit. Kalau mereka datang di satu tempat, Allah akan selamatkan tempat itu dari 70 bencana. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada para sahabat, tahukah kalian bagaimana mereka mencapai derajat yang setinggi itu? Mereka mencapainya bukan karena banyaknya sholat dan haji. Mereka mencapai derajat itu karena dua hal. Pertama, as-sakhawah, kedermawanan. Dan kedua, an-nasyihatul lil muslimin. Jadi hatinya bersih dan tulus terhadap sesama muslim. Untuk orang-orang yang senantiasa berkhidmat dan kepada kaum muslimin seperti itu, insya Allah Allah akan mengambil posisi af'al mereka, seperti kata Allamah Toba-Tobai, maka perbuatan mereka akan menjadi perbuatannya. Dan ini yang disebut makom tauhid al-af'al. Dengan terus-menerus senantiasa berkhidmat kepada sesama manusia, apalagi kalau dalam khidmat itu ada unsur mendahulukan kepentingan orang lain. Maka hamba Allah ini secara perlahan akan mencapai makom tauhid al-af'al, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil posisi perbuatan mereka dan perbuatan mereka menjadi perbuatannya. Jamaah
pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam kasih sayang Allah. Bulan Jumadi Tsani ini adalah bulan milad dari Sayyidah Zahra salamullah alaiha. Saya ingin mengambil beberapa contoh khidmat dan ithar dari kisah-kisah Sayyidah Zahra salamullah alaiha dan keluarga Nabi alaihimussalam. Yang pertama adalah tentang surat Al-Ata. Ya. Surat Al-Ata ini seperti yang kita ketahui, saya akan bacakan sebagian artinya saja. Saya rasa para jamaah sudah sangat sering membaca, mengaji bahasa Arabnya, mungkin di setiap tahlilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Ibnu Abbas berkata, suatu hari di Madinah, putra Sayyidah Zahra alaihissalam, yaitu Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam sakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sejumlah pengikutnya datang mengunjungi mereka. Mereka menganjurkan kepada Imam Ali alaihissalam untuk mengucapkan nazar demi kesembuhan dua putranya itu. Kemudian Imam Ali alaihissalam, Sayyidah Fatimah alaihissalam, dan Fiddah, pembantu mereka radhiyallahu anha, bernazar jika Hasan dan Husain alaihissalam sembuh, mereka akan berpuasa selama 3 hari. Menurut riwayat yang sama, Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam juga bernazar yang sama. Jadi yang bernazar ada 5 orang, termasuk Sayyidah Fiddah radhiyallahu anha. Tak lama kemudian Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam sembuh. Maka keluarga tersebut mulai melakukan puasa pada hari pertama. Pada saat itu keluarga putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan amat membutuhkan makanan. Lalu Imam Ali alaihissalam membawa sekantung gandum, kemudian digiling. Sayyidah Zahra alaihissalam menggiling sepertiganya hingga menjadi tepung untuk membuat beberapa potong roti. Menjelang petang, hidangan sudah disiapkan. Hidangan itu dari buatan tangan Sayyidah Zahra alaihissalam. Mereka akan berbuka puasa. Tiba-tiba datang seorang miskin menghampiri pintu rumah mereka dan berkata, salam atas kalian wahai keluarga Muhammad. Aku seorang muslim yang kelaparan. Berilah aku makanan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan makanan dari surga. Seluruh anggota keluarga Imam Ali alaihissalam mengutamakan si miskin dan memberikan jatah roti untuk berbuka mereka kepada si miskin yang kelaparan itu. Jadi mereka alaihimussalam malam itu hanya minum beberapa teguk air. Hari berikutnya mereka berpuasa lagi. Yang terjadi pada hari sebelumnya terjadi lagi. Namun pada hari kedua yang datang adalah anak yatim. Sekali lagi keluarga tersebut alaihimussalam memberikan
roti hidangan berbuka mereka. Dan kembali mereka semua alaihimussalam hanya minum air. Pada hari ketiga mereka berpuasa lagi untuk menyempurnakan nazarnya, yufuna bin nazri. Pada saat mau berbuka, kali ini seorang tawanan yang datang. Dan sekali lagi mereka memberikan makanan berbuka mereka sebagai sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Allah memercikkan keberkahan khidmat dan isar Imam Ali alaihissalam, Sayyidah Zahra alaihissalam dan keluarganya pada hati-hati kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita bisa meniru walaupun sepersejuta atau sepersetriliun dari keindahan amal keluarga mulia ini. Nabi wali salawat Muhammad wa alihi. Pada hari keempat, Imam Ali alaihissalam mengajak Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetahui keadaan mereka yang memprihatinkan dengan tubuh gemetar karena lapar, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku sedih melihat kondisi kalian seperti ini." Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam berdiri dan ke rumah menantunya sambil membimbing dua cucu kesayangan diikuti oleh Imam Ali alaihissalam. Sampai di rumah Imam Ali alaihissalam, Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapati Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha sedang sholat. Tampak perut putri terkasih Rasul itu tertekan ke dalam hingga merapat ke punggungnya. Kelopak matanya tampak dalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar terharu. Pada saat itulah Jibril datang dan berkata, "Wahai Muhammad, terimalah surat ini. Allah Subhanahu wa taala memberi Anda selamat karena mempunyai keluarga seperti ini." Lalu malaikat Jibril alaihissalam membacakan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam surat Al-Insan atau Hal-Ata. Jadi ada berbagai referensi untuk surat Al-Insan ini. Selain Al-Ghadir, Ihqaq Al-Haq ya, yang menarik, kisah serupa juga dinukil oleh Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, juga dari Abdullah ibnu Abbas. Ya, ini adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Asyur menegaskan bahwa mayoritas pembahasan ulama Sunni mengenai tafsir Al-Quran ini didasarkan pada tafsir Az-Zamakhsyari. Al-Alusi, Abu Su'ud, An-Nasafi dan para mufassir lain merujuk pada tafsir Zamakhsyari ini. Ya. Kemudian ini juga ada di Majma'ul Bayan. Jadi ini ada di tafsir-tafsir baik tafsir Ahlussunnah wal Jamaah maupun Ahlul Bait alaihimussalam. Ala Nabi wa alihi salawat wa wassalam. Jadi ini adalah perkhidmatan kepada sesama yang disertai dengan itsar yang paripurna yang dilakukan oleh para kekasih Allah. Orang-orang yang telah tenggelam dalam af'al, sifat, dan zat Allah. Imam Ali alaihissalam sebagai Sayyidul Wasiyin, Sayyidah Zahra alaihissalam sebagai Sayyidatin Nisa'il Alamin, dan Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam sebagai Sayyidai Syababi Ahlil Jannah.
Ya, disertai dengan fiddah salamullah alaiha dalam riwayat yang tadi kita baca. Sepemahaman saya. Karena fiddah ikut bernazar di sana. Ada dalam kisah itu. Jadi kalau kita lihat lebih mendalam lagi, Al-Quran menyebutkan karakteristik, bagaimana karakteristik perbuatan para kekasih Allah ini. Ya, bagaimana karakteristik perbuatan Sayyidah Zahra alaihissalam yang disebutkan Fatimah adalah bagian dari diriku. Ya. Yang membuat Sayyidah Zahra marah itu juga membuat Rasulullah marah dan akan membuat Allah itu marah. Ya, ada beberapa riwayat di sini ya. Fatimah adalah bagian dari aku, siapapun yang menyakitinya maka ia telah menyakiti aku. Dan siapapun yang menyakiti aku maka ia telah menyakiti Allah. Ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim disebutkan juga, ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama Fatimah bad'atu minni yu'zini ma'adhaha. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku. Ya. Apabila ada sesuatu yang menyakitinya, maka akan membuatku sakit juga. Ya. Dari Bukhari juga ada pada hadis ke-348-3. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol Fatimah bid'atum minni faman aghdabaha aghdabani. Fatimah adalah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa menjadikannya marah, berarti membangkitkan kemarahanku. Jadi, dan barang siapa yang membuat Rasulullah marah, itu membuat marah Allah. Marahnya Sayyidah Zahra alaihissalam adalah marahnya Allah. Sayyidah Zahra alaihissalam adalah di antara para kekasih Allah yang perbuatannya atau af'alnya secara sempurna telah diambil posisinya oleh Allah Ta'ala. Dan bagaimana karakteristik perkhidmatan Sayyidah Zahra alaihissalam beserta keluarganya. Al-Quran menyebutkan yufuna bin nazri. Jadi ini memenuhi nazar. Kalau dalam bahasan kita yang lalu, ini nazar itu bagian dari ahdullah, bagian dari perjanjian Allah, ya, nazar. Betapapun beratnya pada hari pertama itu tidak berbuka kecuali dengan air, tapi hari kedua tetap dilanjutkan. Demikian juga pada hari kedua tidak berbuka kecuali dengan air, karena dipersembahkan sebagai perkhidmatan untuk orang lain, tetap dilanjutkan memenuhi nazar hingga hari ketiga. Yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ya. Dari sini kita tahu bahwa para kasih Allah ini akhirat hadir dalam setiap amal. Karena kalau nasihat Allah yarham, hadirkanlah kematian, ya, dalam diri kita, ya, dengan zikrul maut dan lain-lain. Nah, para kekasih Allah ini akhirat hadir
dalam setiap amal. Kemudian yang berikutnya, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Jadi berkhidmat dan itsar dan ihsan kepada sesama tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri sama sekali. Dan ini belum sempurna. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kalian. Innama di sini pembatasan ya. Liwajhillah, betul-betul ikhlas hanya karena Allah. La nuridu minkum wala syukura. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Tidaklah kami menginginkan dari kalian jazaa wala syukura, balasan, tak juga terima kasih, tak perlu. Semua ikhlas hanya karena Allah. Jadi di sini ada 4 karakteristik ya, yang mungkin amat perlu untuk kita renungi, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk meniru, walaupun seperjutanya atau sepersetriliunnya. Tidak akan mampu kita meniru perbuatan para kekasih Allah, tapi paling enggak kita ada dalam jalan yang diberkati yang telah dicontohkan oleh mereka. Demikian mungkin kajian kita hari ini. Jadi kembali sebagai kesimpulan dari kajian kita hari ini, khidmat disertai dengan itsar atau pengorbanan ya, mengorbankan diri untuk sesama, itu merupakan jalan cepat menuju Allah, merupakan jalan cepat untuk merealisasi makom tauhid af'al, makom tauhid sifat, dan makom tauhid zat. Kemudian Imam Ali alaihissalam dan Sayyidah Zahra alaihissalam dan Ahlul Bait alaihimussalam ini merupakan yang paling utama setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam apa? Dalam khidmat, dalam itsar, dan dalam ihsan. Mengambil keberkahan mereka, senantiasa mencintai mereka dan mengikuti Ahlul Bait Nabi alaihissalam, itu adalah merupakan jalan cepat menuju Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin. Marilah kita tutup majelis malam Jumat yang mulia ini dengan kita kirimkan sebaik-baik Fatihah dan salawat untuk Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci dan para leluhurnya, para nabi, para mursalin, para sholihin, para siddiqin, para syuhada, para ulama, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, terkhusus kepada kedua orang tua kita, pada handai tolan kita, pada seluruh guru-guru yang kita cintai, terutama pada Allah Yarham Ustaz Jalaluddin Ahmad dan Ibu Ais Kartini, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Pula dengan majelis kita, mudah-mudahan yang memiliki hajat dikabulkan hajatnya, mudah-mudahan yang didera kesulitan dilepaskan dari kesulitan, mudah-mudahan yang ditimpa musibah diberikan kesabaran dan dilepaskan dari musibahnya, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menggantikan seluruh keburukan kita dengan kebaikan darinya. Dan tidak kalah penting,
Ya Allah, jadikanlah akhir dari urusan kami kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah tasbiquhu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awwalin wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil akhirin wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mala'il a'la wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammad al-wasilah wasyarafa wa darajatal kabirah. Allahumma inni amampu bi Muhammadin walam arah wala tahrimni yawmal qiyamati ru'yatah warzuqni sohbatah wa tawafani ala millatih wasqini min khawfihi masroban rawiyan sa'iran hani'an la asma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amantu bi Muhammadin walam arah wa arifni fil jinani wajhah. Allahumma balik ruha Muhammadin anni tahiyatan katsiratan wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.